Tahu nggak sih sebenarnya kalau misalnya kita foto calcaneus itu ya, tulang ya, itu di antara tulang itu ada yang namanya fat pad. Nah, di bagian tumit itu kita meraba ada sesuatu yang empuk. Oke, dokter. Oke, nah yang empuk itu kita nggak bisa raba langsung nembus tulang. Tulang itu jauh di dalam. Nah, yang empuk itu adalah fat pad atau lapisan lemak. Lapisan lemak. Kenapa harus ada? Karena fat pad itu adalah berfungsi sebagai cushion yang alamiah. Kayak sol sepatu lah kira-kira gitu, tapi yang alami dikasih Tuhan untuk kita. Oke. Kalau misalnya kita nggak ada fat pad, itu tidak akan ada satu orang pun di dunia ini bisa berjalan. Halo sahabat Indrayana, welcome back to podcast Sahabat Indrayana. Salam sehat, salam Indrayana. Apa kabar sahabat Indrayana di rumah? Semoga sehat-sehat saja ya. Kali ini kita akan bicarakan tema yang sangat menarik. Pada hari ini temanya adalah tentang taji tumit. Faktanya, taji tumit adalah tonjolan pada tulang di tumit kaki yang disebabkan oleh penumpukan kalsium atau pengapuran pada tulang tumit. Tonjolan ini dapat menimbulkan nyeri tumit yang berlebihan saat berdiri, berjalan, ataupun bahkan berlari. Meski demikian, taji tumit ini ternyata menimbulkan banyak keluhan dan gejala yang lain. Berbahaya atau tidak? Kita tanyakan langsung ke ahlinya. Halo Dokter Leo, selamat pagi dokter. Selamat siang Mas, sudah siang. Oke, kita sengaja memang pagi supaya semangatnya tetap pagi begitu dokter. Berarti cukup minum ya berarti ya. Oke. Nggak salah kan siang? Iya betul. Selamat siang dokter. Selamat siang Mas Gimbi. Bagaimana kabarnya dok? Baik. Semoga sehat ya dokter ya. Amin. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk memberikan edukasi untuk sahabat Indrayana di rumah. Ya. Semoga nanti podcast ini bisa bermanfaat untuk sahabat Indrayana di rumah. Nah, kita menarik nih dok, karena tentang taji tumit ini sesuatu hal yang jarang didengar, tetapi ternyata setelah kita searching banyak penderitanya. Nah, kalau boleh tahu dok, taji tumit ini apa sih sebenarnya dokter? Oke. Pertama-tama kita ini podcast setelah liburan ya Mas Gimbi. Iya, betul sekali sahabat Indrayana. Panjang ya kita ya. Oke, orang awam ini bilangnya adalah taji pada tumit. Karena bentuknya memang kalau kita lihat sebenarnya kalau dari foto itu memang seperti taji ayam memang ya. Betul sekali. Kayak taji ayam. Jadi orang awam bilangnya ini taji pada tulang tumit nih gitu loh. Nah, sebenarnya diagnostik yang benarnya kalau bahasa kedokteran adalah calcaneal spur. Oke, ada bahasa medisnya ya dokter bahasa ya? medisnya calcaneal spur. Calcaneal itu apa sih? Calcaneal itu tulang calcaneus. Jadi tulang tumit itu bahasa Latinnya adalah calcaneus. Calcaneus, Oke. tumit. Oke. Nah, taji ya itu bahasa Latinnya adalah spur Spur ya dokter atau ya? osteofit. Oke, agak susah nih ya. Ya oke, saya simpulkan gini. Intinya itu adalah ada pengapuran pada tulang tumit. Nah gitu kira-kira. Oke. Orang awam bilangnya taji ayam. Gitu loh. Nah pengapuran ini kita sudah pernah bahas nih. Pengapuran kalau Mas Emi masih ingat, pengapuran itu secara prinsipal bisa terjadi pada hampir semua tulang dan sendi. Bukan cuma tumit saja ya Bukan dok cuma ya? tumit. Oke. Nah yang paling sering itu adalah sendi lutut. Oke. Itu sebenarnya paling besar tuh. Sendi lutut bisa terjadi pengapuran, tulang belakang bisa jadi pengapuran, sendi bahu pengapuran. Prinsipnya hampir semua sendi bisa terjadi pengapuran. Oke dokter. Nah hanya kalau itu muncul gejalanya tergantung dari sendi yang terlibat. Nah kalau pada tumit ya seperti kita ketahui tumit kita dipakai untuk ya berjalan. Berjalan dokter. Ya kan, menopang berat badan, berjalan, berlari, aktivitas olahraga, naik turun tangga, ya inklinasi, deklinasi dan sebagainya. Nah, sehingga dengan adanya pengapuran ya atau kita ngomong pengapuran deh ya, biar kita samakan persepsi nih ya. Pengapuran ya, Dok ya. Taji ayam itu betul-betul taji tumit itu kayak apa ya? Mungkin agak kurang ilmiah ya. Itu adalah pengapuran deh. Kita sepakati bahwa itu ada pengapuran pada tulang tumit, ya, atau calcaneal spur kalau pengen tahu diagnostiknya. Nah itu kalau pengapuran pada tulang tumit itu keluhannya sudah pasti adalah nyeri. Nyeri. Oke. Jadi pasien mengalami nyeri, berdiri saja nyeri, duduk nyeri, ya, diinjak nyeri gitu loh. Kenapa terjadi begitu? Karena terjadi yang kita sebut dengan pembengkakan atau inflamasi. Oke. Nah, inflamasi pada daerah tumit kita nyebutnya adalah plantar
fascitis. Oh, plantar fascitis ya dokter ya. Oke. Anatominya namanya adalah plantar fascia. Oke. Oke. Ini ilmu yang baru nih dokter ya. Kalau dia terjadi inflamasi, namanya berubah. Jadi plantar fascitis. Oke, karena ada peradangan ya dokter Ada ya. peradangan. Nah, itu hubungan sebab akibat dengan si pengapuran tadi. Oke. Semakin besar si pengapuran, paralel semakin juga hebat juga inflamasinya. Semakin hebat inflamasinya, semakin besar pengapurannya. Oke. Jadi dia paralel. Paralel ya, Oke? Bolak-balik dia paralel. Nah, yang membuat pasien mengeluh sebenarnya adalah lebih ke arah plantar fascitisnya atau inflamasinya. Karena dia bengkak, ya kan, kita nggak bisa injek. Nggak bisa beraktivitas. Nah, makanya, tapi kalau misalkan si pengapuran tidak dihilangkan, inflamasi tidak akan pernah selesai. Iya, betul sekali dok. Kan gitu kan? Logikanya gitu Iya, kan? Karena ini sebab akibat. Nah, sebelum kita ngomong ke treatment, sekali lagi, ya saya selalu tekankan bahwa kita harus ngerti dulu tentang diagnostiknya. Keluhan, diagnostiknya selalu gitu ya. Jangan kucuk-kucuk ke terapi. Ya, oke. Sampai sini dulu deh, Mas Gimpi. Menarik banget dokter. Nah, berarti ada penyebab dong dokter ya. Seperti dokter tadi udah memaparkan sedikit penyebabnya. Ada penyebab yang sangat menonjol nggak dok? Ataupun yang sering penyebab dari si plantar fasciitis ini yang paling tinggi atau yang sering muncul gitu dok? Oke. Kalau kita ngomong ada etiologi atau penyebabnya, ya bahasa Inggris etiologi atau penyebabnya. Nah, kita harus ingat bahwa ada namanya hukum fisika yaitu aksi-reaksi. Betul kan? Betul sekali. Ada aksi, ada reaksi. Nah, kenapa dia terjadi pembengkakan? Kita logika dulu gini. Saya ajarkan gini. Tumit kita itu kan kita pakai buat berjalan. Betul ya? Oke. Kalau kita berjalan itu, kita pernah dengar hukum fisika kan aksi-reaksi kan ya? Iya, Tadi saya betul bilang sekali. tadi. Kalau kita memberikan sejumlah aksi ke bumi, bumi akan memberikan sejumlah aksi ke badan kita. Oke? Dengan jumlah force atau jumlah energi yang sama. Kenapa kalau kita mukul tembok itu pelan, tangan kita nggak patah? Tapi kalau kita mukul makin kenceng, tangan kita bisa patah. Ya kan? Iya. Kalau kita mukul gabus, ya nggak bakal patah. Kalau kita mukul besi, ada kemungkinan patah. Kenapa? Karena si gabus itu meredam, sedangkan besi akan memantulkan energi kita. Nah, itu sama dengan terjadi dengan pada saat kita berjalan. Oke, kenapa? Karena bumi kita ada yang namanya gravitasi ya dokter ya. Oke. Nah, semakin besar badan seseorang, tentu energi yang diberikan akan semakin besar juga ya dokter. Ya kan? Oke, paham nih. Berarti ada risiko nih mengarah ke orang yang obesitas ya dokter ya. Itu maksud saya. Jadi supaya saya ngarah cerita itu supaya oh kalau gitu gini ya, oh kalau gitu gini ya. Jadi saya dongeng lagi ya, saya cerita saya. Jadi semakin besar seseorang, berarti energi yang diberikan makin besar. Semakin besar pula ya dokter. Kemudian kita tambah lagi sekarang, semakin tinggi velocity pada saat kita berjalan, momentumnya akan semakin besar, momentum inersia ya, namanya kalau fisika momentum inersia akan makin besar. Artinya kalau kita pelan dengan kita cepat, akan impact-nya sama atau tidak? Jelas tidak kan? Jelas tidak dokter. Semakin kita lari, ya kan, semakin juga akan resikonya akan makin besar. Sehingga etiologi terjadinya pengapuran tadi lebih banyak pada satu, yaitu tadi yang obesitas atau orang-orang yang berbadan besar atau berat badannya lebih lah ya. Kedua adalah mereka-mereka yang punya hobi lari ya dok. Oke, jadi punya resiko tinggi banget nih dok ya. Lari. Jadi mereka-mereka punya hobi lari, hobi jogging, maraton ya. Nah, itu punya resiko pengapurannya akan semakin tinggi ya dokter. Oke. Kemudian mereka-mereka yang olahraga yang membutuhkan kecepatan. Contohnya badminton, sepak bola, basket gitu ya. Yang memang menggunakan kaki ya dokter. Speed dan kecepatan ya dok ya. Beda dengan olahraga tidak membutuhkan speed. Contohnya kayak perenang, kemudian loncat indah, gimnastik gitu ya. Nah, itu tidak akan berisiko tinggi untuk mengalami pengapuran.
Ya, sampai sini dulu deh. Oke. Bisa ngerti ya, tapi ya. Oke. Berarti udah dijelaskan beberapa faktor yang menyebabkan tadi si pengapuran tadi. Salah satunya adalah berat badan lebih, ada tadi penggunaan speed yang berlebih seperti olahraga lari ya dokter ya. Nah, yang paling dicari adalah cara mengatasinya, dok. Karena orang pasti mau tahu cara mengatasinya, apakah itu dalam bentuk preoperatif atau operasi atau dari segi apanya, mungkin dokter lebih tahu menjelaskan bagaimana cara mengatasinya. Silahkan. Nah, sekarang berarti kita ngomong belum treatment ya, kita ngomong pencegahan gitu loh. Gimana sih cara preventionnya, mencegahnya gimana sih, gitu kan? Yang paling gampang kan, kalau tadi penyebabnya berat badan lebih, pengurusannya dokter ya. Berat badan. Itu aja segampang itu kan. Kalau saya hobi lari nih. Kalau saya nggak lari, saya nggak mungkin nggak lari ya dok bisa ya? nih gitu kan. Nah, begitu kita lari kan ada namanya momentum inersia tadi saya bilang. Begitu momentum inersia semakin cepat kita lari, beban yang diberikan itu akan makin besar. Betul. Sehingga resiko yang kita hadapi sangat juga pengapuran besar. jadi semakin tinggi. Tapi kan bisa disiasati. Dengan cara gimana dok? Dengan cara menggunakan sepatu olahraga yang memang yang baik dan gitu sesuai dengan ini ya. Nah, pertanyaannya hanya sekarang gini, untuk sahabat Indrayana yang hobi lari, jogging dan sebagainya, apakah kalian semua itu sudah menggunakan sepatu olahraga lari yang baik? Emang ada nggak sih dok sepatu olahraga yang disarankan untuk lari? Karena kan ada, namanya running shoes. Ada running memang shoes. Yang hanya running untuk ya, running. Ya? Karena tekanannya, ketebalan sepatunya berbeda ya dok. Jadi kita semua harus paham bahwa desain sepatu itu memang diciptakan sedemikian rupa itu untuk apa sih sebenarnya? Satu, sebenarnya untuk meredam getaran. Oke. Kita kan memberikan getaran vibration kan ke bumi kan. Bumi akan memberikan balik dong. Ya kan? Nah, sehingga vibration itu bisa diredam dengan sepatu yang baik. Nah, sepatu yang baik yang mempunyai cushion atau sol sepatu yang baik. Kan gitu. Betul kan? Betul dok. Ya kan? Sama dengan prinsipnya tadi kayak cerita saya tadi. Sama dengan prinsip kayak kamu mukul bantal sama mukul besi. Beda dong. Bantal meredam dia. Vibrationnya diredam. Nah, prinsip itu yang digunakan di sepatu lari. Teknologi sepatu. Setiap brand punya teknologi masing-masing lah ya. Yang mereka sebut hydrofoam lah, apalah gitu-gitu lah. Itu mereka silakan deh menggunakan marketing jargon ya. Tapi intinya adalah teknologi itu diciptakan untuk meredam vibration atau getaran itu sebanyak mungkin. Gitu loh. Sehingga si pelari atau si pengguna itu menghadapi resiko cedera yang sekecil mungkin gitu kira-kira. Betul sekali. Nah, tapi dengan adanya kayak begitu, ya kan berarti kan satu, sepatu itu harus khusus dan cocok. Cocok untuk saya belum tentu cocok untuk Mas Gembi. Cocok untuk Mas Gembi belum tentu cocok untuk yang lain. Beda orang, beda kenyamanan ya, dokter, karena anatomical setiap orang beda-beda. Bahkan anatomi kaki kanan dengan kaki kiri pun berbeda. Ya, dok, ya. Sehingga kita harus trial and error. Itu satu. Kedua, sepatu itu cushion itu ada usianya. Jadi nggak bisa misalkan sahabat Indrayana beli sepatu, saya beli sepatu paling mahal untuk berapa tahun gitu ya dokter ya? 5 tahun saya nggak ganti-ganti, sedangkan satu minggu larinya sampai 60 kilo lebih ya nggak bisa. Karena ada batasannya sepatu olahraga itu ada usianya. Usianya tuh bisa pakai batasan berapa kilometer yang sudah kita jalani, ya, sama batasan waktu. Paling gampang tuh pakai batasan waktu. Batasan waktu itu paling tidak tuh 1 tahun sekali harus diganti. Gitu loh sepatu itu. Nah, sehingga trik saya nomor 1, jangan beli sepatu banyak-banyak. Gunakan sepatu ya satu olahraga setiap periode, 1 tahun sekali baru ganti. Kedua, kalau ke toko sepatu jangan cari sepatu yang sale. Yang sale, karena yang sale itu biasanya sudah stok lama ya, begitu ya dokter ya. Begitu kita beli, kita nggak tahu tuh disimpannya udah 1 tahun kah, 6 bulan 1 tahun kah. Nah, sehingga solnya pun, cushionnya pun sudah jelek. Sudah berkurang ya dokter ya. Nah, sehingga jangan cari sale. Carilah sepatu itu yang new, yang produk baru. Produk terbaru. Betul sekali. Gitu loh. Kenapa? Karena satu, memang itu stoknya masih baru, cushionnya masih bagus. Kedua, teknologinya kita mendapatkan teknologi yang terbaru. Gitu loh. Ya, ini 2 trik paling gampang nih.
Nah, dok, sangat menarik nih, dok. Setelah kita mau buat podcast nih, selalu kita paparkan atau kita infokan ke sahabat Indrayana untuk memberikan tanggapan. Nah, ternyata ada beberapa sahabat Indrayana di rumah yang mungkin sudah terkena dengan pengapuran taji tumit ini. Setelah melakukan Sinor X, ternyata besar. Ternyata besar di atas 2 cm begitu, dokter. Nah, pertanyaannya adalah timbul pertanyaan. Apa indikator untuk melakukan operasi? Apakah dari senti si tajinya atau seperti apa, dok? Mungkin menjadi ilmu tambahan untuk sahabat Indrayana di rumah. Cara mendiagnostiknya itu adalah selain klinis, ya kan, klinisnya tentu nyeri pada daerah tumit dan sebagainya. Ya, kita hanya butuhkan sebenarnya simple X-ray. Simple X-ray seperti yang telah dilakukan sahabat Indrayana di rumah. Yang simple. Nah, begitu X-ray simple itu keluar, kita bisa melihat ada tonjolan tulang, memang bentuknya seperti taji ayam di bagian kalkaneus di bagian belakang. Di tumit, benar tumit belakang. Oh, sebelum kita ke sana gini, tahu nggak sih sebenarnya kalau misalnya kita foto kalkaneus itu ya, tulang ya, itu di antara tulang itu ada yang namanya fat pad. Nah, di bagian tumit itu kita meraba ada sesuatu yang empuk. Dokter. Nah, yang empuk itu kita nggak bisa raba langsung nembus tulang. Tulang itu jauh di dalam. Nah, yang empuk itu adalah fat pad atau lapisan lemak. Kenapa harus ada? Karena fat pad itu adalah berfungsi sebagai cushion yang alamiah. Kayak sol sepatu lah kira-kira gitu, tapi yang alami dikasih Tuhan untuk kita. Kalau misalnya kita nggak ada fat pad, itu tidak akan ada satu orang pun di dunia ini bisa berjalan. Karena sakit. Langsung kena tulang tuh sakit, nggak bisa jalan. Pasti nggak bisa jalan. Emang udah dirancang sebagai rupa sehingga bisa berjalan, kan ada lapisan lemaknya tadi. Nah, buktinya apa? Buktinya zaman dulu leluhur kita, manusia-manusia purba, ya kan? Mereka berburu, berlari, jalan, macam-macam, ya kan? Itu kan nggak pakai sepatu ya, ya kan? Mereka baik-baik saja tuh. Itu maksud saya. Nah, dengan kita makin kita civilize, ya kan? Kemampuan kita itu makin menurun memang. Oh, justru karena modernisasi juga kemampuan seseorang itu menurun ya? Menurun pasti, karena dengan kita civilized. Contoh gampang aja, setelah manusia itu mulai menemukan api dan kita mulai memasak dengan menggunakan api, pencernaan kita pun berubah, gitu loh. Kita nggak bisa lagi makan makanan mentah, gitu loh. Dulu kan kita makan mentah. Iya, dokter, betul sekali. Iya kan? Nah, sekarang kita nggak bisa lagi, gitu loh. Artinya kita civilized. Nah, itu namanya kita civilized. Jadi pola makan kita berubah. Selama beratus-ratus tahun kita mulai berubah. Nah, cushion itu menjadi alamiah buat kita. Nah, kalau misalkan itu benturannya berlebihan dan konstan, ya kan, baru itu tumbuh yang namanya adalah kalkaneus spur tadi. Gitu. Oke, dok, menarik banget nih sahabat Indrayana di rumah. Tadi dokter Roger sudah menjelaskan mulai dari definisi, tanda gejala, bahkan cara mencegah begitu ya. Nah, berikutnya dok, yang paling sangat ditunggu adalah setelah terjadi dan mengalami dan telah menjadi penderita taji tumit tadi atau pengapuran, apa treatment yang diberikan oleh dokter yang menangani? Silahkan dok. Emang itu selalu kayaknya treatment selalu ditunggu-tunggu kayaknya. Karena dok, masyarakat kita atau sahabat Indrayana di rumah kalau nggak terkena dulu nggak mau bertanya ataupun nggak mau berobat, begitu ya dokter ya konsepnya. Terus kalau masyarakat kita juga kalau sudah kena sesuatu pasti pertanyaan klasik berikutnya adalah treatmentnya apa gitu kan. Walaupun sudah mudah-mudahan dengan edukasi kita sudah berapa seri, mudah-mudahan sahabat Indrayana mulai aware terhadap kesehatannya dok ya. Pertanyaan yang harus diajukan adalah sakit saya apa? Iya, untuk menjelaskannya. Sakit saya ini apa nih? Apa nih sakit saya ini dok? Gitu loh, bukan obat saya apa gitu ya. Betul sekali dokter. Nah, karena pengobatan itu sebenarnya relatif jauh lebih mudah. Kan sudah saya katakan berkali-kali bahwa yang sulit itu menemukan diagnostiknya. Bukan treatmentnya. Treatmentnya itu relatif mudah kok. Itu tuh satu kata yang dipegang di komen di YouTube kita bahwa pentingnya pemeriksaan diagnostik yang benar gitu loh. Jadi diagnostik itu penting sekali. Jadi percaya saya deh, treatment tuh nggak susah kok. Gitu loh. So, treatment itu meliputi secara garis besar adalah non operatif dan operatif. Ya, secara garis besar. Kita ngomong non operatif dulu ya. Non operatif itu meliputi yang tadi sudah saya katakan tadi,
change lifestyle. Oke. Jadi kalau misalkan gemuk ya berarti turunin berat badan. Kemudian kalau mereka yang hobi lari, sepatunya nggak cocok, atau misalkan setiap kali beli sepatu itu selalu cari yang sale, kemudian beli sepatu itu 5 tahun nggak diganti-ganti gitu ya, ya itu mulai diubah kebiasaan-kebiasaan itu. Gunakanlah sepatu yang memang cocok untuk kaki Anda. Yang cocok untuk kaki Anda seperti apa? Nah itu trial and error sekali lagi saya bilang. Oke. Nah, kapan ke dokter? Ya kalau di kita itu kita melakukan mulai dari kita kasih obat minum, oke. Kita kasih insole gel namanya. Insole gel. Insole gel itu jadi kayak silikon gel yang ditanam di bagian tumit di sepatu. Oke. Itu dijual bebas kok. Ya, nah sampai kemudian treatment yang kita injeksi. Oke, nah injeksi merupakan salah satu treatment of choice karena memberikan pain relief yang segera, gitu loh. Jadi immediately itu langsung hilang biasanya. Oke. Nah kemudian kalau misalkan kita injeksi ada aturan mainnya. Gimana Jadi kita nggak boleh injeksi itu, kita nggak boleh setiap kali sakit langsung suntik, nggak boleh. Jadi ada aturan mainnya. Aturan mainnya secara umum adalah 1 tahun maksimal kita boleh suntik adalah 3-5 kali. Oke, 3-5 kali dalam 1 tahun dalam begitu 1 tahun, ya. Nah kalau 1 tahun masih dalam batas itu, boleh, kita boleh lanjutkan, boleh silakan. Ada yang senang untuk menggunakan regimen 1 minggu sekali, ada yang senang menggunakan regimen 2 minggu sekali, ya kan? Ada juga yang senang menggunakan 1 bulan sekali. Nah itu dikembalikan ke masing-masing pribadi. Kalau saya pribadi, saya lebih senang 2 minggu sekali. Oke. Nah kalau misalkan dengan suntikan itu tidak berhasil, ya. Kapan kita katakan nggak berhasil? Ya kalau begitu udah disuntik, itu kambuh lagi kurang dari 1 tahun. Gitu loh. Karena kan 1 tahun kurang kita nggak boleh suntik lagi kan? Ya kan? Artinya kan nggak berhasil nih. Nah nggak berhasil, kenapa nggak berhasil? Penyebabnya macam-macam. Bisa karena memang calcaneal spurnya terlalu besar misalnya, atau aktivitasnya yang terlalu berlebihan, atau memang profesi, misalnya mereka polisi, tentara dan sebagainya. Oke. Nah itu kita harus menggunakan metode berikutnya yang lebih agresif. Nah sebelum jatuh ke operasi sekarang itu kita mulai mengerjakan yang disebut dengan laser. Laser itu jadi dengan jarum khusus kita bisa tembak si calcaneal spurnya itu, kemudian di laser. Saya berapa kali ngerjakan, hasilnya sih cukup bagus mas. Cukup bagus hasilnya. Ya. Nah, opsi berikutnya lagi tentu adalah operasi. Ya dok. Ini yang paling ditakuti sahabat Indrayana. Semua orang pada takut operasi ya dok ya. Yes. Zaman dulu itu sempat menjadi salah satu treatment of choice yang populer. Jadi kalau ada calcaneal spur kita buang. Nah, tapi karena zaman dulu itu teknologinya ada kita open, jadi maksudnya open surgery itu kita buka total, ya, resikonya kemudian menjadi besar, resiko infeksi, ya, nyeri karena luka pasca operasi dan kawan-kawan itu jadi menjadi besar. Jaringan sikatrik atau jaringan parut jaringan parut itu kayak keloid. Iya, bekas dari operasi itu memberikan rasa nyeri yang cukup mengganggu setelah surgery. Sehingga tindakan surgery atau operasi untuk calcaneal spur itu sempat tidak populer atau tidak lagi banyak dikerjakan oleh dokter bedah karena hasilnya tidak maksimal atau tidak beneficial lah, tidak memberikan benefit atau keuntungan yang bagus. Nah, dengan sharing teknologi nih mas, gitu kan, kita kan sekarang sudah hidup di era informasi, ya kan, kamera bagus, handphone dan sebagainya. Nah, kita sekarang sudah bisa mengerjakan kita minimal invasif surgery ya dokter ya. Nah, sehingga kalau misalkan dari podcast kita yang kemarin-kemarin pasti kita semua arahnya ada minimal invasif. Iya, betul. Tulang belakang kita kamera, hidung kita kamera. Semua ya, sekarang kamera ya dok ya. Kita kamera semua, mulut kita kamera, ya kan. Tumor otak juga bisa di kamera gitu. Jadi hampir semua sekarang bisa kita kamera. Ya kan. Nah, kita sekarang bisa mengerjakan untuk removal dengan calcaneal spur itu. Jadi dibuang si taji tumit tadi itu atau calcaneal spur pengapuran tadi itu dengan cara di kamera. Jadi luka kecil cuma sekitar 1 cm, dan kemudian si calcaneal spurnya bisa dibuang. Nah itu sekarang mulai trendingnya mulai meningkat. Jadi
mulai menjadi salah satu treatment of choice karena benefitnya memberikan pain relief yang sangat signifikan, jadi langsung kelihatan, Oke. dan jauh lebih permanen daripada disuntik dan kawan-kawan itu, dan pasien itu bisa langsung kembali ke aktivitas sesegera mungkin. Oke. Nah, sehingga ini menjadi salah satu pilihan terapi, gitu loh. Jadi bukan lagi open surgery, tapi sekarang adalah menggunakan kamera, gitu loh. Oke, thank you dok. Nah, dokter sudah menjelaskan bagaimana cara treatment yang diberikan pada pasien yang mengalami taji tumit atau pengapuran ini. Nah, bahaya atau tidak? Kesimpulannya bagaimana dokter tentang topik kita kali ini? Sebenarnya calcaneal spur atau taji tumit atau pengapuran secara umum pada semua sendi dimanapun, bisa di lutut, di bahu, dimanapun itu sebenarnya tidak berbahaya. Secara prinsipil tidak berbahaya. Tapi sebenarnya itu adalah penyakit atau keluhan yang sangat mengganggu. Mengganggu itu dalam konteks mengganggu aktivitas, tidak bisa beraktivitas seperti sebiasanya, ya kan? Dan itu cukup menyebalkan karena dia bolak-balik seperti kayak kita kena flu. Betul sekali dok. Nah, sehingga untuk sahabat Indrayana yang mengalami kondisi seperti itu, ya kan, biasanya orang itu agak capek untuk bolak-balik ketemu dokter, kok nggak selesai-selesai, ya kan, disuntik ini nanti kambuh lagi dan sebagainya. Nah, itu bisa mempertimbangkan opsi-opsi tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Wah, kita sudah tiba di penghujung acara podcast kali ini. Terima kasih loh dokter atas penjelasan dan edukasi hari ini. Sangat panjang dan juga on the point. Thank you dok. Semoga nggak bosan-bosan beredukasi untuk sahabat Indrayana di rumah ya dok ya. Amin. Kita ketemukan nanti di podcast berikutnya bersama dokter Leo dan kali ini saya mengucapkan terima kasih untuk sahabat Indrayana di rumah dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam sehat, salam Indrayana. Salam sehat.